Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Walelang yang akan membawakan materi mengenai pasar monopoli. Langsung saja ke pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monos atau satu dan polein atau menjual. Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Konsep pasar monopoli. Monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau satu produsen. Kedua, pada pasar monopoli, harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan. Yang ketiga, umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, pada dasar monopoli hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Kita masuk di faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dapat dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak. Kita masuk ke hal-hal yang memungkinkan timbulnya pasar monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah. Penguasaan bahan mentah tertentu oleh suatu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu akan mengakibatkan perusahaan lain tidak dapat menghasilkan jenis barang yang sama. Yang kedua, hak paten. Hak paten merupakan hak yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu sehingga perusahaan lain tidak dapat memproduksi barang yang sama. Ketiga, terbatasnya pasar. Terbatasnya pasar yang memungkinkan hanya memberikan ruang lingkup bagi suatu perusahaan saja, di mana suatu perusahaan tersebut telah mampu mencukupi permintaan pasar. Sebab-sebab timbulnya monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah yang berpotensi dan strategis. Yang kedua, produsen memiliki teknik produksi yang berbeda dengan yang lain atau eksklusif penuai. Yang ketiga, produsen memiliki hak penjualan tunggal atau eksklusif farensis. Yang keempat, produsen memiliki izin khusus dari pemerintah untuk mengelola suatu usaha tertentu. Yang kelima, pasar yang sangat terbatas sehingga ukuran tersebut terlalu kecil apabila dikelola oleh lebih dari suatu perusahaan. Yang keenam, penguasaan masalah distribusi. Yang ketujuh, investasi awal yang sangat besar. Yang kedelapan, produsen menetapkan kebijakan limitasi harga atau limit price policy. Berikut kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan dalam pasar monopoli, biaya produksi lebih murah daripada firma pasar persaingan sempurna dan produksi lebih besar. Yang kedua, mutu barang semakin meningkat dan harga barang semakin murah. Yang terakhir, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Keburukan dalam pasar monopoli. Yang pertama, harga barang lebih mahal dan tingkat produksi lebih rendah di pasar persaingan sempurna.
Yang kedua, barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat lebih buruk. Contoh perusahaan yang beroperasi di pasar monopoli. Yang pertama, PT PLN adalah badan usaha milik negara BUMN yang mengurus segala aspek kelistrikan di Indonesia. Yang kedua, PT Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Dan yang terakhir, Pertamina. Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas di bumi Indonesia. Itulah tadi hasil presentasi online